Setinggi puja sedalam syukur, marilah kita persembahkan kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh, Allah yang memberikan nikmat iman, Allah yang memberikan nikmat Islam, Allah yang bersifat zat wajibal wujud, yang mesti ada dan yang mesti untuk kita sembah Allah Rabbun Jalla Jalaluh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jika engkau bersyukur di atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka akan ditambah. Wa la in kafartum, tapi ingat, jika engkau kufur di atas nikmatku, jika engkau tak pernah merasa puas di atas nikmatku, inna adzabil lasyadid, maka tunggulah azabku yang sangat pedih. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul, seorang Jenderal Panglima Perang, seorang guru daripada muridnya, seorang ayah daripada anaknya, seorang kakek daripada cucunya, seorang imam daripada jamaahnya, seorang kekasih daripada Rabbun Jalla Jalaluh, Sayyidina wa Habibana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layaklah beliau digelari dengan Habibullah, kekasih Allah, karena memang semua makhluk Allah yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini sangat mencintai dan merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahibbatul kiram, khutbah kita yang relatif singkat ini membahas tentang daripada Isra wal Mi'raj Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bertepatan dengan 27 Rajab. 27 Rajab termasuk daripada hari-hari besar Islam. Dalam ayat Allah sudah menjelaskan wadzakirhum biayamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-hari yang Allah ciptakan. Ada beberapa hari yang Allah ciptakan dan hari itu penuh dengan sejarah. Hari itu penuh dengan kemuliaan. Hari itu mesti untuk diingat dan dikaji ulang oleh umat Islam kembali. Mana dia hari-hari itu? Ada di dalamnya dimulai dengan Muharram. Ada satu Muharram, hari di mana hari besar umat Muslim, hari tahun baru umat Muslim yang dikenal dengan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah yang dikenal dengan satu Muharram. Ada amalan yang terdapat di dalamnya. Dianjurkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Dianjurkan pula ada di dalamnya peristiwa yang Masya Allah, yang luar biasa. Peristiwa hijrahnya baginda Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Ada lagi peristiwa yang dahsyat di sana, yaitu terjadilah pada hari Ashura atau tanggal 10 Muharram. Setelah itu ada lagi hari yang bersejarah bagi umat Muslim, yaitu Maulidin Nabi, hari yang sangat bersejarah atas kelahirannya baginda Rasulullah SAW, dan itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Mesti umat Islam mengetahui hari-hari bersejarahnya ini. Kalau kita tidak mengetahui hari-hari bersejarah dalam Islam, bagaimana cara kita nak memperjuangkan Islam? Bagaimana cara kita nak menumbuhkan cinta kepada seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau hari ini masih ada orang yang membid'ahkan masalah acara-acara ihtifalat, peringatan-peringatan hari besar Islam, maka perlu dipertanyakan kesungguhannya untuk menghidupkan sunnah Nabi dan mempersyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan diperingati pun banyak orang yang tak kenal. Boleh kita tanya di luar sana, sekarang tanggal berapa? Mereka tak tahu hari ini hari Isra Mi'raj. Mereka tak tahu 27 Rajab. Yang mereka tahu cuma tanggal dan bulan Masehi yang mereka biasa pakai. Tapi umat Islam kita punya 12 bulan. 12 bulan Ithna Asyara Syahran fi Kitabillah. 12 bulan. Dan 12 bulan inilah yang menunjukkan kita identitas seorang Muslim. Bangga dia memiliki bulan yang tersendiri pula. Di dalamnya Muharram,
Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban dan seterusnya. Ini adalah hari dan bulan punya umat Islam. Jadi yang kedua, hari bersejarah umat Islam, ada di dalamnya peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun dalam ahli sejarah selisih pendapat tentang tanggalnya. Yang jelas sepakat ulama bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabi', maka dikenallah dengan Rabi'il Awal. Hari yang ketiga setelah itu ada lagi. Mana dia? Ada nuzulul Quran. Kapan nuzulul Quran? Nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim. Ini mesti untuk kita ingat, mesti untuk kita pelajari, bahawa setiap datang Ramadan, setiap tanggal 17 Ramadan berarti hari turunnya Al-Quran. Bagaimana kita nak mentadabburkan Al-Quran sedangkan kita tak tahu kapan turunnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka itulah kita mesti mengetahui turunnya Al-Quran di 17 Ramadan. Nahnu nazzalna Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang memeliharanya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzilat fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan pada bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quran. Maka itulah peringatan yang diadakan dalam Ramadan disebut dengan peringatan nuzulul Quran. Setelah itu ada lagi hari besar umat Islam, hari yang sangat bersejarah, Aidaini Syarifaini, dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang ini tak bisa digeser oleh siapapun. Ini tak bisa digeser untuk memperingatinya oleh siapapun. Yang jelas jatuhnya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal setelah umat Islam melaksanakan ibadah puasa, dan jatuhnya hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, dan ini pun ketika orang melaksanakan wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjahnya. Ada lagi setelah itu yang harus mesti kita ketahui, hari besar umat Islam yaitu Rajab terjadi dan adanya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas langit. Nabi mengambil dan mendapatkan perintah salat daripada Allah. Maka Allah mengekalkan ini dalam Al-Quran. Cerita ini asli. Cerita ini adalah bukti nyata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ke atas langit dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan ini dinukilkan di dalam Al-Quran bahawa betul-betul ada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peristiwa Isra ini peristiwa yang kadang bagi orang awam tak diterima oleh akal. Nabi pergi Isra ke atas langit dengan ruh dan jasad, tapi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang mesti dan lazim untuk kita imani, dimasukkan ke dalam hati, bukan dengan akal. Kalau akal kita mungkin menolak. Tak mungkin seorang manusia akan sampai ke langit pada satu malam itu juga. Pada satu malam itu juga sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke atas langit dengan ruh dan jasadnya. Tapi ini perkara bukan perkara yang ada di dalam akal kita, tapi perkara yang ada di dalam iman kita. Allah menjamin dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah mengatakan subhanah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang sudah diberkahi sekelilingnya, diberkahi orang-orang yang ada di dekat Nabi, diberkahi perjalanan baginda Nabi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini terjadi di bulan Rajab. Maka bulan Rajab termasuk bulan yang mulia. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, arba'atul hurum, ada 4 bulan yang mulia itu. Bulan haram, bulan yang mulia 4 dia. Mana bulan yang mulia 4? Yaitu Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab. Maka Rajab termasuk bulan mulia. Diperbanyakkan, dianjurkan kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah pada bulan Rajab. Intinya adalah bulan Rajab ini adalah bulan solat. Bulan Rajab ini adalah bulan memperingati solat. Bulan di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu tentang solat.
dianjurkan kita untuk melaksanakan salat. Awalnya salat 50 waktu menjadi 5 waktu saja sehari dan semalam, dan itulah yang mesti untuk kita lakukan bagi seorang muslim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu difardukan kepada kita sesuai dengan apa yang waktu yang Allah tetapkan untuk kita. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, dan ada subuh. Ini waktu yang mesti bagi seorang muslim untuk melaksanakannya, dan ada satu kewajiban yang kita laksanakan satu kali dalam satu pekannya, yaitu salat Jumat. Ini pun berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'atin fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan azan ketika Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini amar, ini perintah. Fas'au ila dzikrillah, silahkan cepat kita menuju panggilan Allah, tinggalkan pekerjaan kita, tinggalkan jual beli kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat inilah yang akan membentuk manusia agar dia seorang yang sempurna, yang membedakan manusia mulia dengan makhluk Allah lainnya di dalam salat. Kita tengok hewan, binatang tak memiliki salat. Tak pernah kita menengok kambing ada salat maghrib. Kita tak pernah menengok kerbau ada salat Jumat, tak ada. Maka yang membedakan posisi mulianya seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah selain daripada akal adalah ketika salat. Maka salat itu membentuk manusia agar dia tawaduk pertama. Salat membentuk kita pertama tawaduk. Orang yang salat dia takkan sombong. Orang yang salat dia takkan pernah congkak. Orang yang salat takkan pernah dia membanggakan dirinya. Kenapa? Filosofi daripada salat, ketika seseorang rukuk, maka sejajarlah yang mulia dengan yang hina. Pantat yang hina, keluarnya keluar kotoran dari pantat kita. Ketika kita rukuk, kepala yang mulia sejajar dengan yang hina. Ini filosofi salat. Maka kalau orang yang salat, dia takkan pernah dia untuk sombong. Lebih lagi ketika dia sujud. Ketika seseorang sujud, yang hina, yang mulia menjadi yang hina, dan lebih tinggi yang hina. Ketika sujud seseorang, pasti pantat yang hina lebih tinggi dibandingkan kepala yang mulia. Kepala ini mulia di bawah dia, tapi pantat yang hina begitu tinggi dan dimuliakan. Ini filosofi salat. Maka kalau orang yang salat tawadhu, rendah hati, tak ada sombong sedikit pun daripada dirinya. Yang kedua, orang yang salat akan menciptakan dirinya seorang yang disiplin. Disiplin. Buktinya salat baru boleh dilaksanakan ketika waktu sudah masuk. Azan dikumandangkan ketika salat, ketika waktu sudah masuk. Waktu sudah masuk baru boleh azan. Ketika waktu belum masuk tidak dibolehkan untuk azan. Jangankan azan, untuk salat pun tak dibolehkan. Maka orang yang salat, insya-Allah dia akan disiplin. Orang yang salat dia terbiasa dididik dengan waktu yang disiplin ketika salat. Maka orang yang salat takkan pernah dia menyia-nyiakan tanggungjawabnya. Baik tanggungjawabnya di rumah dengan keluarganya, tanggungjawabnya di tempat kerja dengan teman sekantornya, tanggungjawabnya di hadapan Allah dengan melaksanakan salat fardunya. Yang ketiga, orang yang salat pasti dia akan jujur. Orang yang salat pasti jujur, karena filosofi salat, seseorang apabila dia memulazamahkan salat, pasti terlekatlah di dalam hatinya sifat kejujuran. Tak ada buktinya di dalam salat, tak bisa kita untuk tidak jujur. Berbohong di dalam salat takkan bisa. Umpamanya salat isyanya 4 rakaat, salat isya 4 rakaat, pas 3 rakaat dia malas, tak usah lanjutkan dengan yang keempat, cukup 3 saja, kemudian dia salam. Sahkah salatnya? Tidak sah, malah dianggap dia orang yang berdosa karena melakukan perkara yang haram. Maka orang yang salat dia pasti jujur. 4 mesti dia selesaikan dengan 4 baru dia salam. Maghrib 3 baru dia selesaikan 3, baru setelah itu dia salam. Mesti dia lakukan itu. Maka orang yang salat dia akan jujur. Maka kalau ada umat muslim, dia seorang muslim tapi tak jujur, pencuri, perampok, korupsi, berarti ingat mereka bukanlah orang yang salat. Oh, salat dia setiap hari, mungkin bermasalah dalam rukun dan syarat daripada salatnya. Intinya orang yang salat dia pasti tawadhu.
Orang yang salat dia pasti disiplin, dan orang yang salat pasti dia jujur. Mudah-mudahan kita Allah masukkan ke dalam orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alna muqimas salah wa zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, generasi kami, anak cucu kami termasuk orang yang mendirikan salat. Karena di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang mendirikan salat maka dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agamanya. Maka kita seorang muslim, ketika kita tidak melaksanakan salat, maka kita samalah dengan meruntuhkan agama kita sendiri. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah serta kesehatan dan kekuatan, sehingga kita sampai ajal menjemput kita, sampai di akhir hayat kita tetap bagian daripada orang yang mendirikan salat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.